bersama saya, Gunawan, menginformasikan berita terupdate hari ini. Dikutip dari indonesiacontent.com, sistem keuangan syariah Indonesia perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk bisa menjangkau dan memudahkan kaum milenial yang akrab dengan dunia digital. Populasi Indonesia saat ini mayoritas adalah kaum milenial yang dekat dengan digital. Untuk itu, sistem keuangan syariah akan memanfaatkan teknologi untuk menjangkau mereka. Segala tantangan yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia dapat diatasi melalui kolaborasi dengan para pakar, memanfaatkan teknologi dan berbagai langkah yang terarah sehingga ke depan perbankan syariah mampu menempati papan atas di percaturan perbankan di Indonesia. Dalam menjalankan perbankan syariah saat ini perlu mengembangkan teknologi yang berhubungan dengan big data, algoritma, dan artificial intelligence dalam menjadikan bank syariah yang mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Guna mendekatkan diri dengan kaum milenial, belum lama ini BSI menggelar kegiatan memperkuat literasi keuangan syariah bagi mahasiswa berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. UGM mendukung penuh terhadap upaya edukasi dan sosialisasi keuangan syariah yang saat muncul dan tumbuh dengan sangat baik. Terlihat dengan munculnya program studi, pusat studi, dan komunitas forum diskusi yang terkait dengan keuangan syariah. Informasi berikutnya, pemesanan RISE capai 6.000 unit. Dikutip dari indonesiacontent.com, April lalu PT Toyota Astra Motor menambah produk andalan lewat peluncuran Toyota RISE. Marketing Director TAM Anton Jimmy Suwandi mengatakan, hingga saat ini Toyota RISE mencatat surat pemesanan kendaraan atau SPK dengan jumlah yang sangat baik. Sejak diluncurkan hingga 14 Juni 2021, Toyota RISE membukukan total angka SPK sebanyak 6.179 unit. Dari total SPK itu, RISE tipe 10T GR Sport CVT membukukan SPK terbesar dengan total komposisi sebesar 57,4%. Sedangkan tipe 10T GR Sport CVT TSS berkontribusi sebesar 25,7%. Kedua tipe ini menjadikan model GR Sport memiliki komposisi terbesar yaitu 83,1%. Melihat capaian positif dari RISE, Toyota pun kini menghadirkan opsi RISE yang lebih luas. Marketing Director PT Toyota Astra Motor, Fumitaka Kawashima mengatakan, Toyota RISE varian 12 akhirnya tersedia lebih cepat dari rencana awal yang akan tersedia di semester 2 tahun ini. Toyota RISE sendiri ditunjang oleh sejumlah keunggulan, baik dari sisi desain, fitur, maupun mesin. Hal ini membuat Toyota yakin mobil 5-seater ini mampu jadi satu mobil favorit Indonesia. Toyota RISE sendiri ditunjang oleh sejumlah keunggulan baik dari sisi desain, fitur, maupun mesin. Hal ini membuat Toyota yakin mobil 5-seater ini mampu jadi salah satu mobil favorit di Indonesia. Secara desain, mobil yang dipasarkan pada kisaran harga 200 jutaan rupiah ini hadir dengan bahasa desain yang segar, dinamis, dan tegas khas mobil SUV. Pada bagian fitur, mobil ini pun terbilang canggih dan dilengkapi dengan fitur-fitur penunjang keselamatan. Informasi berikutnya, kasus COVID-19 pada anak melonjak, ini saran pakar. Dikutip dari indonesiacontent.com, berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 8 Juni 2021, tercatat 229.079 anak Indonesia yang terinfeksi dan 620 orang meninggal. Jika berdasarkan umur 0-5 tahun dengan kasus 52.482 orang dan meninggal 292 orang. Kemudian 6-18 tahun dengan kasus 176.597 orang dan meninggal 328 orang. Data nasional saat ini, proporsi kasus konfirmasi positif COVID-19 pada anak usia 0-18 tahun 12,5%. Artinya, 1 dari 8 kasus konfirmasi itu adalah anak. Dengan 50% kasus kematian COVID-19 anak adalah balita.
Anggota tim pakar Universitas Lambung Mangkurat atau ULM untuk percepatan penanganan COVID-19, Profesor Dr. Syamsul Arifin MPD mengatakan meningkatnya kasus COVID-19 pada anak harus jadi perhatian serius mengingat belum ada vaksin yang diperuntukkan bagi usia 18 tahun ke bawah. Menurut Syamsul, situasi ini disebabkan manifestasi klinis pada anak banyak yang tanpa gejala dan juga diperparah dengan berbagai fasilitas di pelayanan kesehatan yang tidak optimal untuk perawatan pasien COVID-19 anak-anak. Ironisnya, COVID-19 menginfeksi anak-anak bisa terjadi dari orang dewasa yang tidak taat protokol kesehatan saat perjalanan dan di luar rumah, sehingga ketika anak sudah berdiam di rumah, tetap orang tua maupun saudaranya membawa virus penyebab COVID-19. Untuk itulah, diingatkan Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu, orang dewasa berperan krusial dalam penularan COVID-19 kepada anak-anak. Sementara anak-anak menularkan ke sesamanya dalam level yang moderat. Syamsul merujuk hasil penelitian yang menyebut orang berusia 35-49 tahun bertanggung jawab atas 41% dari penularan baru hingga pertengahan Agustus 2020. Sedangkan pada orang dewasa berusia 20-34 tahun berkontribusi 35% penularan. Pada anak-anak dan remaja hanya menyumbang penularan sekitar 6% serta pada lansia 50-64 tahun berkontribusi 15%. Mengingat sangat krusialnya peran orang dewasa dalam penularan COVID-19 pada anak-anak, maka seyogyanya orang tua atau saudaranya yang dewasa dapat menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin meskipun sudah dilakukan vaksinasi. Demikian informasi dalam berita terupdate hari ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube di channel kami.